Perkenalkan, namaku Henry. Di sini aku akan berbagi kisahku saat Diksar mencekal kelompok pecinta alam di tahun 2002. Kejadian ini memang sudah cukup lama, atau lebih tepatnya 21 tahun yang lalu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang terlupa. Nama toko dan tempatnya pun terpaksa harus saya samarkan karena saya belum meminta persetujuan dari mereka yang saya ceritakan di sini. Suatu hari di tahun 2002, aku ditemui oleh seniorku di organisasi pecinta alam. Dia memintaku terlibat di kegiatan Diksar, sebuah organisasi Sispala yang baru dibentuknya. Diksar ini merupakan Diksar angkatan pertama, jadi organisasi ini belum memiliki anggota senior. Oleh karena itu, para instruktur dan pelaksana Diksar direkrut secara terpisah oleh rekanku yang membentuk organisasi tersebut. Singkatnya, tibalah di hari yang telah ditentukan. Diksar dilaksanakan selama 3 hari 2 malam di sebuah kaki gunung di Jawa Tengah. Kita sebut saja namanya Gunung Winyi, dan nama tempat kegiatan itu kita sebut saja Alas Widuri. Awal mula aku belum paham mengenai karakteristik lokasi ini, karena ini pertama kalinya aku ke sana. Kalau gunungnya sih sudah beberapa kali aku mendaki, namun melewati jalur dari sisi lain Alas Widuri itu. Tapi ada satu hal yang menarik mengenai tempat ini, yaitu ketika rekanku mengatakan, "Kamu pasti suka tempatnya, dingin dan hitam." Begitu ia bilang, dan cukup membuat rasa penasaranku membuncah. Di hari pertama Diksar, sebelum ke lokasi, kami semua berkumpul dulu di sekolah SMA yang menjadi home base organisasi Sispala tersebut. Kami melakukan upacara pembukaan yang dipimpin kepala sekolah, juga sesi-sesi lainnya untuk melengkapi persiapan, seperti pengecekan peserta, pengecekan kesehatan, pengecekan perlengkapan, dan lain-lain. Setelah dipastikan semua lengkap, kami pun berangkat ke lokasi menggunakan truk. Saat itu menunjukkan pukul 2 siang. Jarak lokasi Diksar dengan sekolah memang tidak terlalu jauh. Oleh karenanya hanya dibutuhkan waktu 1 jam saja untuk perjalanan menuju ke lokasi. Dan sekitar pukul 3 sore, kami semua pun sampai di lokasi dengan selamat, tanpa kurang satu pun. Begitu sampai di lokasi, seketika aku tertegun. Pasalnya ini pertama kalinya aku mendatangi tempat yang sedingin dan sekelam ini. Secara kasat mata, lokasi kegiatan ini tak jauh berbeda dengan lokasi-lokasi wisata outdoor yang lainnya. Penggambarannya, hamparan hutan pinus pada sebuah lembah yang cukup luas. Ada sungai cukup besar di salah satu sisinya. Hamparan camp area yang sangat representatif dan juga bersih. Terbukti pengelolaannya cukup baik, atau mungkin memang karena jarang didatangi. Aku yang berada di posisi instruktur tamu tak ikut terlibat dalam hal perizinan dan juga hal administratif lainnya. Tinggal fokus pada tugas yang diberikan kepadaku nanti. Dan setelah menjalankan sholat asar secara bersamaan, tim instruktur melakukan briefing singkat di dalam tenda panitia untuk mematangkan rencana kegiatan hari pertama hingga hari kedua esok. Sedangkan para peserta diberikan tugas mendirikan camp berupa bivak menggunakan jas hujan ponco. Dan hasil briefing sore itu adalah kegiatan nanti malam berupa penggemblengan mental dan ideologi, atau umumnya disebut jurit malam. Setelah briefing selesai, kegiatan diisi orientasi lapangan oleh peserta Diksar yang dipandu beberapa instruktur. Mereka berkeliling lokasi kegiatan hingga radius tertentu. Aku yang tak ikut bertugas sore itu memilih santai rebahan di bawah sebuah pohon pinus besar sambil merokok pastinya. Menyesap jarum super sembari ditemani secangkir kopi di sebuah kaki gunung yang sejuk memang tiada duanya. Teman-teman instruktur lainnya sedang melakukan apa, aku tak tahu dan juga tak peduli. Karena saat ini aku sengaja menyendiri, menikmati suasana hutan pinus. Dan beberapa saat kemudian, ketika aku sedikit sudah terlena oleh suasana, tiba-tiba aku merasakan hawa dingin yang tak biasanya. Hawa dingin yang seolah menjalar namun menakutkan.
Aku pun sedikit beranjak dari posisi rebah dan duduk mengamati suasana sekitar. Dan tak lama, aku pun dikejutkan dengan munculnya semacam kabut tipis, namun bergerak cepat melewati tubuhku menuju ke atas bukit di belakangku. Dan tak lama kemudian, aku mendengar teriakan atau tepatnya jeritan dari atas sana. Suara perempuan yang kudengar, namun aku tak tahu siapa yang menjerit. Sontak aku pun berdiri dan mencari sumber suara tersebut. Dan tak lama, muncul beberapa teman instruktur dari bawah sana yang berlari ke atas menuju tempatku yang berdiri. "Hen, kamu dengar juga ada yang teriak tadi?" kata Rama, salah satu instruktur juga. "Iya, aku dengar. Siapa?" "Aku nggak tahu. Yang jelas arahnya dari atas sana dan peserta sedang kegiatan di sana. Mendingan kita cek aja." "Ya sudah, ayo." Kemudian kami pun berlari menuju tempat yang kami maksud. Dan setelah beberapa saat berlari, akhirnya kami sampai di tempat peserta kegiatan. Mereka sedang duduk berkumpul mengerumuni sesuatu. "Ada apa, Riz?" tanyaku kepada Aris, salah satu instruktur juga yang mendampingi peserta kegiatan sore itu. "Dita tiba-tiba pingsan. Aku baru mau nyuruh salah satu peserta cowok nyusul kalian ke bawah, tapi kalian sudah sampai di sini duluan. Ya udah, bantu kami." "Aku tadi dengar ada teriakan, makanya aku inisiatif lari ke atas," jawab Rama. "Apa kamu bilang? Bukannya jaraknya lumayan jauh dari sini? Aku rasa nggak mungkin di bawah sana bisa dengar, meskipun ada yang teriak sekencang apapun dari sini," kata Aris yang keheranan. Mendengar ucapan Aris, aku, Rama, dan Ardi pun tertegun. Pasalnya kami baru menyadari kalau tadi kami memang berlari cukup jauh untuk sampai di lokasi ini. Dan secara logika memang benar apa yang dikatakan oleh Aris. Rasanya tidak mungkin kami bisa mendengar teriakan sekeras apapun dari sini hingga ke lokasi camp. Sudah, kita pikirkan nanti aja. Sekarang kita bawa Dita ke bawah dulu. Bentar lagi malam. Nggak lucu kalau kita masih di sini malam-malam dalam kondisi seperti ini, ucapku yang menengahi. Lantas kami berempat pun membawa Dita ke area camp, sedangkan peserta lainnya dipimpin oleh ketua regu mereka kembali ke camp juga. Namun anehnya, meskipun kami berempat mengangkat Dita yang badannya kecil, kami merasa kesulitan karena kami merasa badan Dita semakin lama semakin berat. Hingga di tengah perjalanan, akhirnya kami berempat pun memutuskan untuk beristirahat karena sudah tak kuat lagi mengangkat badan Dita. Aku pun memberi instruksi kepada salah satu peserta untuk meninggalkan kami dan segera menuju camp area, sekaligus melaporkan kejadian ini dan meminta bantuan tambahan personel untuk membantu membawa Dita kembali ke camp area. 10 menit kemudian, kami pun kembali mencoba mengangkat badan Dita. Namun keanehan kembali terjadi. Kali ini kami berempat sama sekali tak mampu mengangkat badan Dita yang semakin bertambah berat berkali-kali lipat. Sekuat apapun kami berusaha mengerahkan seluruh tenaga, namun badan Dita sama sekali tak bergeming, seolah menempel pada tanah. Menyadari keadaan semakin aneh, kami hanya bisa saling berpandangan. Dan entah ide dari mana, secara spontan aku berinisiatif membaca ayat kursi. Ketiga temanku pun spontan mengikutinya. Untuk beberapa kali aku mengulang membaca ayat kursi, tiba-tiba mata Dita terbuka dan memandangi kami secara bergantian dengan tatapan tajam penuh kebencian. Dita pun meronta-ronta seolah hendak menyerang kami. Kami pun bereaksi menahan badannya. Entah mendapatkan kekuatan dari mana, tenaga Dita menjadi begitu besar. Kami pun merasa kewalahan menahannya. Tapi tak lama, kami akhirnya sanggup menguasainya. Kami berempat masing-masing menahan kedua tangan dan kakinya. Meskipun ia masih mencoba melawan, namun kami masih tetap bisa menguasainya, sembari menunggu bantuan personel datang. Sampai akhirnya yang kami tunggu pun tiba. 4 personel tambahan datang. Salah satunya adalah seniorku yang mengajak terlibat di kegiatan ini.
yang mana ia adalah penduduk asli lereng salah satu gunung di Jawa Tengah yang memiliki sedikit kelebihan dalam hal goib. Dia bernama Sandi. "Tetap ditahan dulu, jangan dilepas," ucap Sandi sambil berlari menghampiri kami. Kami pun tak menjawab, hanya tetap berkonsentrasi menahan tubuh Dita yang semakin lama kami rasakan semakin besar tenaganya. Dan ketika sampai, Sandi langsung memegang kening Dita dan memejamkan mata sembari berdoa. Entah doa apa yang ia lantunkan, namun tak lama mata Dita pun terpejam. "Sudah, aman ini. Kita angkat aja dulu bawa ke tenda," ucap Sandi. Kemudian kami pun kembali mengangkat badan Dita dan membawanya ke camp area. Kali ini badan Dita menjadi sangat ringan dan sangat mudah kami angkat. Dan tidak berapa lama, kami pun sampai di camp area. Dita yang masih dalam kondisi pingsan, kami masukkan ke salah satu tenda yang sudah disiapkan khusus untuknya. Kemudian Sandi pun menghampiriku. "Malam ini bakal jadi malam yang panjang, Hen. Kamu siap-siap aja. Aku butuh bantuanmu nanti," ucap Sandi kepadaku. Aku pun tak menjawab, hanya mengembuskan nafas panjang. Pertanda aku tak akan bisa menolak apapun situasi yang nantinya akan kami hadapi. Sementara malam pun kini telah jatuh secara sempurna. Kegelapan sudah menguasai setiap senti tempat ini, dan ketegangan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Masih di hari pertama, kira-kira pukul 8 malam, Dita yang pingsan sejak sore tadi sudah mulai membaik. Ia sudah sadar meskipun badannya terasa begitu lemah dan masih belum bisa bergabung untuk kegiatan diksar ini. Kami pun secara bergantian menemaninya di dalam tenda, mengajak ngobrol dan bercanda supaya pikiran ia tidak kosong. Di tenda yang lain, tim instruktur membahas kelanjutan kegiatan diksar ini. Pilihan yang kami hadapi adalah tetap melanjutkan kegiatan apapun resikonya. Tentunya kami tetap mempersiapkan antisipasinya atau menghentikan kegiatan dan pulang. Dan setelah melalui pembahasan dan pertimbangan, akhirnya kami memutuskan tetap melanjutkan kegiatan ini. Tetapi kegiatan jurit malam ditunda esok. Malam ini kegiatan ringan saja dan beristirahat. Sedangkan para peserta saat ini dikumpulkan mengelilingi api unggun dan diisi kegiatan keakraban oleh beberapa instruktur yang lainnya. Sekitar pukul 10 malam, ketika kegiatan keakraban masih berlangsung, aku yang tengah duduk santai bersama Sandi tak jauh dari lokasi kegiatan, tiba-tiba kembali merasakan hawa aneh, hawa dingin yang begitu menusuk. "Kamu ngerasain juga kan, En? Itu alasan aku butuh kamu malam ini," ucap Sandi. "Tapi aku gak ngerti soal beginian, Bang." "Gak masalah, kamu cukup ikuti instruksiku aja. Selebihnya serahkan padaku. Yang jelas malam ini kamu gak boleh tidur sampai besok matahari muncul." "Sial, tapi mau bagaimana lagi? Kamu seniorku, Bang. Aku gak bisa nolak." "Tenang aja, jatah rokokmu aman pokoknya. Ngadepin setan gak cukup cuma pakai rokok, Bang. Anggap aja pembelajaran untukmu." Aku pun tak menjawab, hanya menghela nafas panjang yang rasanya menjadi semakin berat. Dan baru saja kami hendak beranjak untuk bergabung bersama yang lainnya, tiba-tiba kembali terdengar teriakan dari salah satu peserta wanita yang ikut acara keakraban. Kami pun sontak bergegas berlari menuju sumber suara itu. Terlihat Reni, salah satu peserta diksar, merintih kesakitan sembari memegang salah satu kakinya. Dan setelah diperiksa, ternyata ada seekor lipan berukuran sedang menggigit betis sebelah kiri. Dan setelah diamankan, lipan tersebut dilepaskan dan dilarang dibunuh sesuai instruksi dari Sandi. Lipan merupakan jenis hewan melata berbisa ringan. Jika menggigit menimbulkan sensasi panas dan juga perih, namun tak mematikan. Reni pun kini telah diistirahatkan di dalam tenda bersama Dita yang masih lemas namun sudah sadar sepenuhnya. Menjelang tengah malam,
Acara keakraban pun ditutup dan seluruh peserta diistirahatkan di bivak masing-masing. Tim instruktur diberikan waktu istirahat juga, kecuali yang mendapatkan tugas berjaga secara bergantian. Aku dan Sandi tentu saja tidak tidur. Kami hanya duduk santai di dekat api unggun, sembari menikmati kopi dan juga rokok. Beberapa waktu duduk tanpa aktivitas berarti membuat rasa kantuk mulai menyerangku. Beberapa kali aku menguap dan hampir terlelap. Beberapa kali juga Sandi menegurku supaya tidak tertidur. Dan semakin lama, aku pun semakin tak mampu menahan rasa kantuk ini. Dan demi mengusir rasa kantuk, aku pun berinisiatif mengambil gitar yang tadi sempat digunakan untuk acara keakraban. Sandi nampak tidak keberatan. Mungkin ia menyadari bahwa aku sudah hampir tak kuat menahan kantuk. Sebetulnya, aku ini termasuk golongan kalong, alias manusia yang tahan bergadang. Bahkan 2 atau 3 hari tidak tidur sama sekali sudah biasa kulakukan. Apalagi jika sedang mengerjakan proyek yang mendekati deadline. Namun anehnya malam ini, aku benar-benar merasa tak kuat menahan kantuk. Mungkin karena tak ada kegiatan berarti yang bisa memaksa otak dan fisikku bekerja terus-menerus. Ditambah suasana hening dan sejuk hutan widuri ini. Sandi yang juga termasuk seorang pekerja seni mampu membangun suasana menjadi sedikit bersemangat dengan permainan gitarnya yang memainkan lagu-lagu ballads. Ia sengaja memainkan lagu-lagu yang ku kenal dan bisa kunyanyikan supaya aku tidak tertidur. Tentu saja kami tetap menjaga volume suara kami. Namun baru beberapa lagu kami mainkan, tiba-tiba Sandi menghentikan petikan gitarnya dan memandang area sekitar dengan tatapan tajamnya. "Kamu tahu kenapa tadi kamu ngantuk berat, Hen?" ucapnya yang tiba-tiba. "Entah bang, aku juga heran. Biasanya aku paling tahan bergadang. Mungkin karena suasananya enak, jadi gampang ngantuk." "Bukan itu. Kita sadari tadi sebetulnya lagi diserang. Yang diincar sekarang adalah anak-anak yang mentalnya belum kuat. Sedangkan kita yang lebih kuat diserang dengan sirap supaya kita terlena dan tertidur. Kalau kita sudah tidur, otomatis penjagaan kosong dan mereka gampang diserang," ucap Sandi menjelaskan. "Siapa yang nyerang bang?" "Mereka yang menguasai wilayah ini." "Tapi kenapa? Bukannya kita kegiatan di sini udah izin?" "Sudah, tapi mereka masih tidak mau menerima. Sejak awal aku sudah duga bakal ada gangguan, tapi aku gak mau menyerah dengan membatalkan kegiatan ini. Kita manusia, derajat kita lebih tinggi dari mereka. Apalagi mereka kafir. Lagian kita udah telanjur di sini. Kalaupun kita pulang, gak ada jaminan mereka gak akan ngikutin kita. Mereka itu licik-licik. Besok kalau kegiatan sudah selesai, aku jelaskan kenapa mereka bandel." Dan usai Sandi mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba hawa dingin menyeruak, menusuk hingga tulang belulang. Padahal tempat ini tidak terlalu tinggi. Memang lokasinya berada di lereng gunung, tetapi puncak gunung ini pun tidak sampai pada 1.700 meter tingginya. Dan lokasi kegiatan ini pun berada di kisaran 700-an meter tingginya. "Mereka nekat, Hen. Kamu jaga depan tenda tempat istirahat Dita dan Reni. Aku mau keliling sekitaran bivak peserta," ucap Sandi yang lalu segera beranjak. "Aku harus ngapain di depan tenda bang?" tanyaku yang konyol, karena memang tak paham harus berbuat apa. "Doa sebisamu dan jangan tidur," serunya sembari berlalu. Aku pun segera beranjak menuju tenda tempat Dita dan Reni istirahat. Sesuai instruksi Sandi, aku hanya duduk di depan tenda itu sembari berdoa sebisaku dan tentunya terus menahan rasa kantuk. Dan ketika aku sedang berusaha terus berdoa, tiba-tiba aku dikejutkan dengan munculnya sosok dari kegelapan samping tenda. Setelah sedikit memfokuskan pandanganku, ternyata itu adalah Dita yang berjalan dari kegelapan menuju ke tenda. Aku pun sempat heran karena sejak aku duduk di depan tenda ini, aku tak melihat Dita keluar dari tenda. Melihat hal itu, aku pun segera menghampiri Dita karena khawatir terjadi sesuatu mengingat kondisinya saat ini. "Kamu dari mana, Dit?
kok nggak bilang-bilang? Namun Dita tidak menjawab, hanya melemparkan senyum kepada aku. Senyum yang cukup aneh, dan aku merasa seperti tak sedang berbicara dengannya. Ya sudah, kamu masuk tenda lagi aja. Jangan kemana-mana, karena kamu belum benar-benar pulih, ucapku sembari memandunya kembali ke tenda. Hingga azan subuh berkumandang dari perkampungan di bawah sana, kami tidak lagi menemui kejadian aneh. Sandi yang sejak tadi sudah bergabung denganku pun segera mengajak sholat subuh dan menyerahkan kegiatan berikutnya kepada teman-teman instruktur yang lainnya. Di hari kedua Diksar, siang ini aku merasakan panas mentari yang begitu terik hingga menembus ke dalam ruangan tenda yang kutempati untuk tidur dan memaksaku untuk bangun dan sadar sepenuhnya. Sejak pagi tadi, aku memang tidur untuk memulihkan kondisi fisik yang sudah lumayan lelah akibat bergadang semalaman. Tempat pertama yang kutuju ketika aku keluar tenda adalah tenda tempat Dita dan juga Reni beristirahat. Terdengar suara wanita dan pria sedang mengobrol sembari bercanda di dalamnya. Aku pun berinisiatif untuk bergabung sekaligus melihat kondisi dua orang pasien ini. Wih, ini dia Bang Hendy yang semalam suntuk tanpa lelah sedikit pun, seperti security komplek. Selorok Aris seketika aku memasuki tenda mereka. Sialan lu, kalau bukan Bang Sandi yang nyuruh, apalagi kalau pasiennya kamu. Mending aku gelindingin ke jurang depan sana sekalian, ucapku, dan tawarannya kembali pecah. Iya, suasana di dalam tenda ini memang sudah sedikit berbeda dari hari pertama kemarin. Sekarang menjadi lebih hangat dan ceria. Ada 3 orang wanita dan 2 orang pria di sini. Dan ketika aku melihat satu persatu wajah dari mereka, terlihat jelas ekspresi ceria mereka yang tertawa renyah ketika Aris atau aku berseloroh. Terkecuali wajah Dita yang sejak tadi hanya senyum saja. Mungkin ia belum sepenuhnya fit. Bang Sandi kemana ya? Tanyaku pada mereka. Ikut kegiatan peserta, kayaknya lagi penjelajahan, jawab Aris. Aku menyusul mereka sambung Aris, kemudian segera beranjak meninggalkan kami berempat. Dan ketika kami sedang mengobrol santai, tiba-tiba Dita memandang ke langit-langit tenda. Karena aku tak sengaja melihat gelagatnya, secara spontan aku ikut melihat apa yang Dita lihat. Terlihat sesuatu menempel di bagian luar tenda. Bentuknya kecil dan panjangnya sekitar 5 cm, seperti seekor ular. Aku pun segera keluar memeriksanya. Dan ternyata benar, aku pun membuang ulat bulu tersebut sejauh mungkin. Namun anehnya, tak lama berselang ketika kami kembali mengobrol santai di dalam tenda, Dita kembali memandang ke langit-langit tenda. Aku memang sejak tadi selalu mengamati gelagat Dita, karena terasa aneh menurutku. Dan ketika aku mengarahkan pandangan ke arah yang Dita lihat, aku pun terkejut. Karena muncul lagi ulat bulu yang sangat mirip dengan ulat bulu yang sempat kubuang tadi. Dan yang lebih anehnya lagi, ulat bulu tersebut sekarang berada di dalam tenda, menempel di langit-langit tenda. Dan karena kurasa membahayakan, aku pun kembali membuang ulat bulu itu keluar. Dan ketika aku sedang di luar tenda, aku mendengar kegaduhan dari dalam tenda. Aku pun segera kembali dan melihat apa yang terjadi. Ternyata Dita kembali kumat. Matanya melotok dan tubuhnya meronta-ronta. Reni dan teman satunya pun kewalahan menahan tubuh Dita. Kegaduhan ini pun ternyata terdengar juga oleh rekan instruktur yang lainnya, yang saat itu sedang berada di sekitaran kami. Mereka pun datang membantu kami. Dan ketika kami rasa tenaga kami cukup untuk menahan Dita, aku pun meminta salah satu dari mereka untuk memanggil Sandi. Mata Dita terus melotot memandang kami secara bergantian. Dan ketika mataku dan matanya berpandangan, seketika ia kembali meronta, seolah berniat menyerangku. Aku pun mencoba berkomunikasi dengannya, karena saat ini aku sadar yang aku hadapi saat ini bukanlah Dita, namun sosok jin yang merasuki tubuhnya itu.
Dan ketika aku mencoba berinteraksi menanyakan siapa dia sebenarnya, dari mana asalnya, dan apa maksud serta tujuannya merasuki Dita, dia sama sekali tidak menjawab. Dari mulutnya hanya keluar suara gagu seperti orang bisu, dan sesekali tersenyum menyeringai, begitu mengerikan. Dan ketika kami semua sedang disibukkan mengurus Dita yang kerasukan, tiba-tiba Reni menjerit dan langsung menggelepar di sebelahku. Pada akhirnya, kami pun harus membagi personel. Sebagian tetap menahan Dita, sebagian lagi menahan Reni. Kedua wanita ini sama-sama kerasukan jin yang entah dari mana. Kami terus berjibaku menahan mereka yang tenaganya mungkin menjadi 10 kali lebih kuat dari biasanya. Dan tak lama berselang, Sandi pun datang. Ia pun segera bertindak menolong dua wanita ini. Namun kali ini, Sandi pun agak kesulitan. Karena ketika sudah berhasil mengeluarkan jin yang merasuki Dita dan bergantian menolong Reni, tiba-tiba Dita kembali kerasukan. Begitu terus menerus hingga hampir 2 jam lamanya. Akhirnya kedua wanita ini bisa sama-sama tenang. Kita harus bawa Dita dan Reni turun, bawa ke rumah Pak Iksan, ucap Sandi sembari mengatur nafasnya. Pak Iksan merupakan salah satu tokoh agama di kampung terakhir sebelum masuk hutan Widuri ini. Sekaligus mungkin juru kunci hutan ini yang juga kenalan Sandi. Beliau juga yang merekomendasikan kepada Sandi tempat kejadian ini, sekaligus memberikan jaminan jika terjadi sesuatu, beliau akan menolong kami. Dan sesuai instruksi Sandi, kami membawa Dita dan juga Reni ke rumah Pak Iksan untuk ditolong oleh beliau. Dan belakangan aku baru mendapat informasi ketika Dita dan Reni berada di rumah Pak Iksan, mereka sering mengamuk hingga memukul-mukul tembok dan juga pintu kamar tempat mereka beristirahat. Dan entah bagaimana caranya, karena Pak Iksan tak menceritakan secara detail, dan kami diminta meninggalkan mereka di sana hingga kegiatan selesai. Namun ketika kami menjemput mereka seusai kegiatan, Dita dan Reni sudah membaik, sudah sadar sepenuhnya, dan sudah bisa tertawa ria. Ternyata apa yang dialami Reni dan juga Dita belum selesai sampai di sini. Hingga 3 bulan seusai diksa, mereka masih diikuti dan juga masih sering diganggu. Dan apakah kengerian ini sudah selesai sampai di sini ketika Dita dan Reni ditolong Pak Iksan? Jawabannya tidak. Karena pada malam kedua nanti, barulah puncak kengerian hutan ini terjadi pada kami. Setelah Dita dan Reni dibawa ke rumah Pak Iksan, suasana lokasi kegiatan berangsur tenang. Kegiatan kembali dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sore ini, peserta diajak kegiatan di sungai. Inti dari kegiatan ini adalah reward dan hukuman. Peserta diberikan ujian berdasarkan materi yang telah mereka terima. Jika mereka bisa menyelesaikan ujian dengan benar, maka diberikan reward berupa logistik. Tapi jika mereka salah, maka diberikan hukuman berendam seluruh tubuh ke dalam air sungai. Waktu menjelang maghrib, acara pun kami hentikan dan memberikan waktu kepada peserta untuk mengganti baju mereka dengan baju yang kering. Karena ternyata seluruh peserta tadi mendapatkan hukuman untuk berendam di dalam air sungai, sekaligus memberikan waktu isoma untuk mereka. Kemudian diksar di malam kedua, malam terakhir dan malam yang paling mencekam sepanjang kegiatanku di alam bebas. Kegelapan kini telah sempurna menguasai belahan bumi yang kami pijak. Setidaknya begitulah rotasi alam siang dan malam. Dan malam ini merupakan malam yang tak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Karena pada malam ini aku mengalami sesuatu yang sedikit membuka tabir siapa aku sebenarnya dan apa yang aku miliki, yang tentunya berpengaruh pada kemampuanku di masa mendatang. Acara malam ini masih sesuai dengan rencana semula, yaitu jurit malam, kegiatan yang bertujuan untuk menggembleng mental serta menanamkan ideologi pecinta alam kepada para calon anggota organisasi. Pada kegiatan ini, setiap peserta disuruh berjalan satu persatu
pada gelapnya malam. Dan sepanjang perjalanan nanti, setiap peserta harus melapor di setiap pos untuk menerima materi atau tugas. Dan tepat jam 12 malam, acara pun dimulai. Semua instruktur diberikan tugas berjaga di setiap pos. Aku pun mendapatkan tugas di pos 3 yang berisikan materi kedisiplinan. Sebelum bertugas, Sandi kembali mengingatkan supaya aku tidak tidur. Karena jika aku tidur, bisa berakibat cukup fatal. Agak ngeri memang, karena aku merasa diberikan beban melebihi batas kemampuanku. Jarak pos pertama sampai ke pos 3 tempatku bertugas lumayan jauh, membutuhkan waktu sekitar 30 menit berjalan. Secara otomatis, kami tidak melakukan apa-apa sebelum peserta pertama sampai di pos yang kujaga. Apalagi nantinya, peserta harus menerima materi dulu di pos 2. Jadi sejak dimulai kegiatan ini, bisa memakan waktu 1 jam hingga peserta pertama sampai di pos ini. Pertama kali sampai di pos 3, aku merasa tempat ini cukup ramah. Sejak kecil memang aku bisa merasakan kehadiran makhluk lain di sekitarku. Namun aku tak pernah bisa melihatnya secara jelas. Kalaupun melihatnya, paling hanya bayangan samar tak berbentuk. Merasa sedikit bosan dengan suasana hening namun ramai ini, aku pun meminta izin kepada 3 orang rekanku untuk sekadar merebahkan tubuh sejenak. Namun aku tetap berusaha untuk tidak tidur, seperti pesan dari Sandi sebelumnya. Namun, sekuat apapun aku menahan kantuk, ternyata aku terlena juga. Secara tidak sadar, tiba-tiba aku tertidur. Dan ketika aku tertidur, aku sempat bermimpi. Di dalam mimpi itu, aku merasa berada di dalam ruangan yang begitu besar dan juga megah. Ada meja panjang penuh hidangan yang menggiurkan. Terdapat pula banyak kursi yang mengelilingi meja tersebut, namun tak satu pun yang mendudukinya. Aku pun merasa tergoda untuk mencicipi hidangan itu. Namun ketika tanganku hendak meraih salah satu makanan itu, tiba-tiba tanganku seperti ditepis oleh seseorang. Aku melihat sekeliling, namun tak ada satupun orang di sini. Kembali aku mencoba mengambil makanan itu, tapi lagi-lagi tanganku ditepis, seolah ada yang melarangku untuk memakannya. Dan ketika aku hendak mencoba yang ketiga kalinya, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara. "Jangan dimakan, atau kau akan terjebak di sini selamanya," ucap suara itu. Kemudian tiba-tiba semuanya pun berubah. Aku tak lagi berada di dalam ruangan itu. Meja panjang berisikan banyak makanan itu pun sudah tak ada lagi. Saat ini aku berada di tengah hutan. Tapi ini bukan hutan pinus ala Widuri, melainkan hutan yang begitu lebat, berisikan pohon-pohon yang begitu besar. Mungkin pohon-pohon ini sudah berusia ratusan tahun. Aku pun berusaha berorientasi untuk mengenali tempat ini, tapi aku benar-benar merasa asing. Dan dalam kebingunganku ini, tiba-tiba muncul sosok makhluk yang begitu besar. Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan taringnya yang begitu panjang. Matanya pun merah menyala. Cakarnya yang panjang dan tajam siap untuk mencabik-cabik tubuhku. Dan ketika makhluk itu hendak menyerang, tiba-tiba muncul cahaya putih dari belakangku yang menerjang makhluk itu hingga terpental. Kemudian seketika makhluk itu pun lenyap. Namun tiba-tiba cahaya itu berubah bentuk menjadi sosok manusia berpakaian mirip panglima pasukan kerajaan Jawa di masa lalu. "Kembalilah, tempatmu bukan di sini. Mereka membutuhkanmu." "Siapa kau? Dan gimana aku bisa sampai sini?" "Aku leluhurmu. Kau merupakan keturunan jauh dari kerajaan. Sekarang pulanglah, tutup matamu. Aku akan mengantarkanmu." Dan entah kenapa aku seolah tak memiliki daya untuk berkata apapun. Padahal di dalam kepalaku ini muncul banyak sekali pertanyaan, seperti bergerak dengan sendirinya. Kelopak mataku ini mengatu. Dan ketika aku membuka mata, Sandi pun sudah berada di sebelahku, sedang berusaha membangunkanku. Seketika aku pun terperangah
karena telah lalai terhadap pesan Sandi agar tidak tidur. Sorry bang, aku gak sengaja ketiduran. Aku benar-benar gak sadar. Sudah terlanjur Ren. Lagi pula kemarin kamu juga ketiduran. Aku pun kembali terkejut. Seingatku, kemarin aku tidak tidur sama sekali. Masa sih bang? Kamu gak sadar. Sebenarnya kemarin kamu sempat tertidur, namun kamu gak sadar. Itu salah satu cara licik mereka, membuat kita terlena dan tidak siaga. Makanya Dita dan Reni kena lagi. Dan liciknya lagi, mereka sengaja tidak langsung menyerang, tapi menunggu sampai siang, baru mengambil alih raga mereka ketika mereka sedang kosong. Kamu tahu, jika mereka masuk saat siang, artinya mereka memiliki ilmu yang tinggi. Dan sialnya lagi, yang masuk ke tubuh Dita itu jin bisu, makanya sulit untuk diajak komunikasi. Duh maaf bang, gara-gara aku mereka jadi begitu. Coba kalau aku lebih siaga. Tapi jujur bang, ini di luar kemampuanku. Bukan salahmu En, aku ngerti. Tapi kamu tadi mimpi ketemu seseorang kan? Loh, kok kamu tahu bang? Apa yang dia katakan di mimpimu itu benar. Anggap saja kalau kamu ada yang menjaga. Lalu sekarang bagaimana bang? Apa semua baik-baik saja? Sekarang kondisinya sedikit lebih parah dari kemarin. 3 anak kena. Saat ini lagi coba diatasi di camp. Waktu pun menunjukkan pukul 3:30 dini hari ketika peserta terakhir diterima di pos akhir. Tidak menunggu waktu lama, seluruh peserta langsung dibawa kembali ke camp area. Dan tidak sampai 30 menit, seluruh peserta dan instruktur telah sampai di camp area. Ketiga anak yang tadi diceritakan Sandi kerasukan kini sedang ditangani di salah satu tenda. Tak terdengar adanya kegaduhan, artinya mereka sudah tenang. Namun hal itu tak berlangsung lama. Kabut pekat tiba-tiba datang menyelimuti area camp kami. Suasana pun seketika menjadi mencekam. Samar ku dengar banyak suara di telingaku. Terkadang suara tawa, terkadang suara tangis, bisikan, orang berbicara, suara langkah kaki hingga suara-suara lain yang terdengar asing. Meski dengan sama, namun aku merasa tempat ini menjadi begitu ramai layaknya pasar. Dan perlahan namun pasti, kabut pekat itu bergerak memusat, lalu menuju ke camp area para peserta. Dan seperti sudah kuduga, segera terdengar suara-suara jeritan dari para peserta. Bukan bersumber dari 1-2 orang, tapi banyak. Aku pun segera berlari menuju camp peserta yang diikuti hampir seluruh tim instruktur termasuk Sandi. Ketika sampai di camp peserta, suasana benar-benar kacau. Barang-barang mereka berserakan di mana-mana. Beberapa anak bertindak aneh. Ada yang terduduk sembari memeluk lutut dan menangis. Ada pula yang sedang berusaha memanjat pohon seperti seekor monyet. Ada yang menggeram seperti seekor harimau. Dan ada juga yang tergelepak dan berbagai ulah lainnya. Sangat sulit digambarkan suasana saat itu. Ini bukan lagi gangguan, namun serangan massa. Iya, ini kesurupan massa. Aku, Sandi dan tim instruktur lainnya mencoba mengumpulkan mereka yang kerasukan. Setelah berjibaku dengan mereka, akhirnya kami berhasil mengumpulkan menjadi satu semua anak yang kerasukan. Sedangkan yang masih sadar, segera kami amankan di tenda komando. Salah satu instruktur pun sudah pergi menuju rumah Pak Iksan untuk meminta bantuan. Sedangkan kami tidak melakukan apapun, kecuali aku yang diperintahkan oleh Sandi untuk menata mata anak-anak yang kerasukan itu satu persatu. Aku pun mencoba melakukannya, meski tak mudah, karena mereka selalu berontak dan berusaha menyerangku. Namun pada akhirnya, aku pun berhasil melakukannya. Hingga hampir azan subuh, ketika salah satu senior yang meminta bantuan Pak Iksan tadi kembali. Namun ia sendirian. Pak Iksan tidak ikut ke sini. Katanya Pak Iksan cukup membantu dari rumah saja. Tinggal tunggu saja azan subuh. Semua akan baik-baik saja. Dan benar saja, apa yang dikatakan oleh Pak Iksan. Ketika azan subuh berkumandang,
Diikuti oleh kami semua ikut mengumandangkan azan. Satu persatu anak yang kerasukan tadi berangsur tenang dan pulih dengan sendirinya. Kemudian pagi pun menjelang. Kali ini mentari terasa begitu indah. Semua anak yang semalam kerasukan kini benar-benar telah pulih dan sadar. Tak terlihat tanda-tanda mereka akan kembali kerasukan. Bahkan kini mereka telah bergabung di kegiatan. Kecuali Dita dan Reni yang masih berada di rumah Pak Isa. Singkatnya, akhirnya kegiatan diksar ini telah selesai, yang ditandai dengan ucapan pelantikan sekaligus penutupan kegiatan. Dalam perjalanan pulang, kami sempatkan mampir di rumah Pak Isa untuk menjemput Dita dan Reni sekaligus berpamitan dan mengucapkan terima kasih. Tepatnya hanya aku dan Sandi yang masuk ke rumah Pak Isa, sedangkan yang lain tetap menunggu di dalam truk. Ketika kami hendak berpamitan, kami sempatkan mengobrol dengan Pak Isa. Aku sengaja menanyakan perihal tempat kegiatan kami tadi. Dan sesuai penjelasan Pak Isa, ternyata tempat itu adalah area buangan jin dari wilayah lain. Aku pun tidak bertanya lebih jauh pada Pak Isa, karena waktu sudah menjelang sore hari.